Halo Mbak. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan Iya, ini Cek. kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mbak ya. Oh, Jadi jangan sebutkan oh, nama siapapun juga, oke? oke. Oke, apa yang bisa saya bantu Mbak? Itu dulu kan waktu ke Hong Kong itu kan dulu, Mm-mm. waktu belum merit itu kan dulu pernah ke Hong Kong 2 kali. Mm-mm. Cuman itu apa identitasnya kayak sama PT itu kayak dituain gitulah intinya. Siap. Mm-mm. Ya sekarang kan pengen kerja di luar negerinya susah tuh karena dokumennya kan katanya sekarang udah mati. Mm-mm. Dan harus ngidupin dokumen itu kayaknya kan ini susah kan. Mm-mm. Gimana itu sih maksudnya solusinya itu gimana biar bisa ke luar negeri gitu? Dulu kan cuma di Hong Kong aja sampean. Iya, di Hong Kong aja. Kan masih ada Singapura, masih ada Iya maksudnya Taiwan. bikin paspornya itu kayak gimana, Ceh? Ya kalau sampean beda Biar lolos. negara selain Hong Kong, sampean bisa pakai data yang asli yang sekarang. Caranya gimana itu? Loh, ya sampean harus daftar ke PT, bawa persyaratan lengkap, KK, KTP, akte, buku nikah, terus BPJS, itu sampean daftar ke PT dengan data yang asli. Kalau ditanya, sudah pernah bikin paspor belum? Belum. Pernah ke luar negeri belum? Belum, gitu. Kan sampean datanya data ke Hong Kong toh, pakai data orang lain. Iya, pakai data sendiri sih, cuman umurnya aja yang dituain dulu. Oh alah, cuma umure, tapi datanya sampean dewe. Iya, cuman kan apa namanya kayak KTP kan dulu belum punya KTP C ya. Kalau sekarang kan KTP udah KTP sini gitu loh. Jadinya dulu kan masih ngikut KTP itu apa alamat ini ya alamat yang dulu gitu. Sekarang kan udah ngikut ke alamat yang tempat suami tinggal kayak gitu loh, C. Oke, kalau alamat nggak ada masalah. Yang beda cuma tahun, nama, spell sama. Contoh ya namanya Mawar. Spellnya sama nggak? Iya. KTP Indonesia sama KTP Hong Kong. Contoh ini Mawar, apakah sama spell namanya? Namanya sih sama aja. Oke, terus tanggal, bulan, apakah sama? Hong Kong ID sama yang di eKTP? Bedanya di bulan sama bulannya aja kayaknya yang beda. Bulan apa tahun? Bulan sama tahun ya. Bulan sama tahun. Tapi itu Iya. data sampean sendiri. Data sendiri kalau yang di situ. Oke. Terus yang saya tanyakan dulu sampean di Hong Kong berapa lama? Yang kemarin ya semuanya break sih, C. Enggak mujur ada di Hong Kong itu dulu. Kenapa? Kok mulai Ya, kangen anak bojo ah? Dulu kan masih gadis dan dulu tuh jobnya yang di Indo dulu tuh kayak kerja cuman ukuran rumah 300 flat gitu kan. Sampai sananya nggak taunya 3 rumah gitu loh. Jadi satu apartemen tuh ada 3 rumah gitu. Kita yang kerja di situ sendiri gitu loh. Terus ngebreak Dan yang kedua itu kayak yang anggota keluarganya itu kayak ada 12 orang kayak gitu, dan itu istirahat kita malam itu sampai jam 1 jam 2 itu baru kelar. Dan itu capek banget. Kerjanya itu kayak sampai nggak butuh duit, lah butuh duit mah ya otomatis kan dilakoni tuh sampai finish. Terus berapa lama di Indonesia? Sekarang 1 tahun 4 bulan sih, bentar lagi finish. Oh, berarti enggak, sampean di Hong Kong, sampean sudah pulang Indonesia berapa lama? Udah lama banget, udah 8 tahun di Indo. Oh, udah 8 tahun, udah lama banget. Iya. Bahasanya selalu, no? Iya, lupa ingat. Lupa ingat. Sekarang umur berapa sekarang? Sekarang umur 30. 30. Aslinya mana sampean? Aslinya ini Banten. Terus sekarang ikut suami di mana? Ikut suami di sini di Banten. Oh, Banten juga. Kalau iya di Banten. Gitu. Oke.
Kalau saran saya mending sampean ke Singapura atau Tapi pengen ke Makau aja. Aku tuh Makau. niatnya pengen ke Makau. Makau nggak ada PJTKI loh yang menyalurkan dari makanya Indonesia. Iya maksudnya nggak lewat PJTKI gitu, tapi kalau misalkan pengen ke Makau, cara-caranya kayak gimana gitu, pengen tahu gitu. Oke, kalau sampean ingin ke Makau, sampean ada paspor, sampean harus bikin paspor dulu, yang pertama ya. Terus yang kedua, iya. Aku yang ngomong apa sampean yang ngomong? Sampean dulu. Oke. Sampean kan tanyanya nggak lewat PJTKI kan, jadi syaratnya sampean mbok piye caranya bikin paspor, entah itu alasannya sampean datanya beda, bla 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 bla, itu urusan sampean. Yang penting syarat kalau mau ke Makau itu sampean harus ada paspor. Syarat untuk bikin paspor sampean harus menyiapkan EKTP, KK, akte, ijazah. Kayak gitu. Kalau syaratnya jalan-jalan turis, pelancong, sampean harus menyiapkan tiket PP. Pulang dan pergi Hongkong Indonesia. Kalau penerbangan dari Jakarta ya Jakarta Makau, Makau balik lagi ke Indonesia, namanya pelancong turis kayak gitu ya. Terus yang ketiga, karena sampean di Makau itu adalah niatnya jalan-jalan, sampean harus menyiapkan booking hotel kayak gitu, terus sama uang cash money minimal 20 juta untuk bisa jalan-jalan di Makau. Kalau nanti sampean bisa dikasih visa 30 hari di Makau, sampean mau cari kerja silakan datang dari agen ke agen di Makau. Karena proses cari kerja di Makau dengan visa turis itu bisa kayak gitu, Mbak. Gitu ceritanya. Jadi kalau misalkan kita beli tiket PP ke Makau misalnya, tapi kalau kita udah kerja di sana, tiket PP-nya angus, ya Cek? Iya dong. Kalau sampai nggak mau pulang, ya hangus. Kalau nggak cari tiket yang bisa diundur. Makanya sampai waktu beli tiket itu tanya, ini kalau seandainya nanti tak reschedule 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan, tiketnya bisa nggak ya, kayak gitu kan. Konsekuensinya kan nanti tinggal ngomong sama travel agency pembelian tiket. Oh bisa, tapi harus bayar. Bayarnya berapa tergantung sessionnya kayak gitu kan, seperti itu Mbak. Tapi kalau misalkan kita udah dapet kerjaan terus udah angus gitu, udah kita nggak kena apa-apa kan Ce ya? Kalau sudah dapat job, sampai sudah ada job yang di sana proses, nggak masalah. Karena kan sampean permitnya kan bisa sambil nunggu visa di Makau. Oh gitu. Yes, betul sekali begitu ceritanya. Betul. Biayanya itu kira-kira berapa ya Ce? Biaya? Biayanya. Kalau PRT yang di Makau itu potong gaji Mbak. Jadi nanti bisa potong gaji. Paling sekitar 4 sampai 6 ribu lah di Makau itu biayanya. Bisa potong gaji. Iya, potong. Enggak, totalnya. Terus nanti dipotong selama 3 bulan kayak gitu loh biasanya. Gitu. Potongannya per bulannya berapa? Kurang lebih 2.000 loh. Oh gitu. Gitu. Ya udah, makasih ya Ce. Oke, siapkan aja untuk paspornya ya. Kalau siap untuk berangkat ke Makau kayak gitu ya. Kalau udah ada paspor, terus tinggal beli tiket, terus sama booking hotel. Karena syarat untuk menjadi turis jalan-jalan ke Makau harus ada paspor, tiket dan booking hotel sama cash money kayak gitu ya. Oke, tapi siap. Kalau paspor kita misalkan buat ulang, apa kita harus ngomong kita nggak pernah kemana-mana, apa kita ngomong aja kita udah pernah ke Hong Kong gitu? Saran saya sih baru pertama kali bikin paspor, kan datanya beda. Nama boleh sama, contoh nama Tomblok, contoh ya. Nama Tomblok kan banyak juga, bukan hanya satu, kayak gitu. Yang lahir di dunia ini dengan nama Tomblok kan juga bukan hanya satu, kayak gitu loh. Ya. Tapi bisa lolos kan ya, Ceng? Nggak akan ada kayak nantinya jejak digitalnya gitu, nggak akan keluar. Kayak sampai ini pembunuh bayaran aja, Mbak. Nggak ada masalah, aman tentram. Nggak? Nanti data kita yang dulunya itu nanti keluar nggak itu di imigrasi Indonya itu? Datanya kan apa beda. Di imigrasi Makaunya gitu? Nggak akan connect. Nggak akan connect. Kalau takut ya jangan berangkat, di rumah saja. Duduk diam, nungguin suami pulang, ngasih gaji gitu.
Itu Ya. maksudnya yang ditakutin yang ditakutin tuh itu maksudnya. Biasa Ada yang sama. bilang katanya bikin paspor ulang yang baru dan dengan identitas yang baru, identitas yang asli yang sekarang, tapi jangan sampai ngomong katanya dulu pernah ke sini dan dulu paspornya mati, nanti itu katanya bakal dipertanyakan nantinya kayak gitu. Ya dipertanyakan ya tinggal sampai jawab. Nggak Saya tahu, Pak. belum pernah ke luar negeri, Pak. Saya lupa, Pak. Kok bingung sih? Oke lah, terima kasih. Oh enggak, gini. Saya kasih tahu lagi ya. Saya kasih tahu lagi. Kalau Iya. sampean takut ya. Apa Iya, jenenge? takut aku. Apa paspornya sampean bakar, tinggal separuh gitu. Oh. Soalnya ngelihat kayak video yang dari imigrasinya kan bikin video kayak gitu, katanya kalau memang dulunya pernah keluar negeri dan sudah mati apa umur dituakan, katanya sekarang mau ke luar negeri lagi tapi beda negara katanya. Tapi identitas yang dulunya nggak dipakai, dihapus sama kita ngomong kalau nggak pernah keluar negeri gitu. Katanya nantinya bakal keluar katanya. Jangan. Takut jadi aku bikin ini paspor baru. Nah, boleh nggak saya berpikir kalau mereka cari duit? Ya mungkin. Nah, boleh nggak? Iya. Iya mungkin sih, bisa jadi itu permainan imigrasi, bisa jadi. Nah, aku nggak. Yang ngomong sampean ya, bukan saya ya. Jangan. Iya maksudnya gitu, gimana gitu loh. Soalnya udah takut duluan setelah ngeliat video dari petugas-petugas imigrasi yang katanya kayak gitu. Sekarang saya tanya di Indonesia, tower BTS bisa dikorupsi nggak? Ya nggak tahu. Loh, sampean nonton berita nggak? Enggak. Enggak pernah nonton berita. Tower BTS Telkom itu sama Menteri Menkominfo bisa dikorupsi. Sampean pernah dengar nggak? Oh. Terus Iya, sampean pernah dengar nggak denger. berita? Bener dengar berita orang dikorupsi pakai baju-baju orange. Proyek apa? Oh iya. Boleh nggak kita berpikir jelek? Iya boleh aja. Jadi sampean itu belum jalan aja udah ketakutan. Takutnya nggak lolos itu aja sih. Kalau misalkan udah oke lolos, sudah pasti dengan cara kayak gitu bisa lolos sih. Ya oke gitu loh, nggak takut gimana, cuman takutnya yang nggak lolos doang itu, malahan nanti udah buang-buang uang kayak gitu, malah kitanya kena juga gitu loh. Ya sudah, sampean tidur aja di rumah. Setiap proses kesuksesan itu ada yang harus dikorbankan. Nah, kalau sampean nggak berani berkorban ya sudah. Di rumah aja. Iya sebenarnya. Iya dong. Iya dong. Makanya nanya gimana solusinya. Makanya harus saya kayak juga gimana, jawab. gitu. Saya jawabin semuanya komplit, tapi kalau sampean nggak berani kira-kira jadi apa enggak? Enggak. Kan enggak juga. Iya, makanya minta solusinya kayak gimana, kayak gitu. Nah, ya solusinya dihadapi. Iya, dihadapi berarti kita ngomong ke imigrasi nggak pernah kemana-mana gitu ya, kok ya? Iyalah. Kalau dia bilang ini ada Jadi- datanya sampean. Ini ada datanya sampean ya saya nggak tahu, Pak. Paspor udah lupa, udah pindah rumah berapa kali gitu aja loh. Gitu aja. Yuk. Apa Ya masalahnya? udah berarti. Saya bikin Oh. boleh nggak Pak? Nggak boleh ya pergi lagi, cari lagi Imigrasi lain. imigrasi lain. Mm-mm. Gitu. Karena kan setiap penanganan setiap imigrasi kan petugasnya beda kepala, beda ucapan kayak gitu. Mana tahu sampai nanti di imigrasi Banten gagal, datang lagi ke imigrasi Indramayu lebih mudah kayak gitu kan. Saya pernah nganterin Oh, anak iya, itu iya. sampai 3 imigrasi, baru lolos itu di imigrasi Madura. Di tempatnya dia sendiri. Oh, Dia orang Madura. Bikin pertama di Surabaya, gagal. Setelah bikin di Surabaya gagal, bikin di Jember gagal. Akhirnya terakhir dia coba di daerahnya sendiri, Madura sendiri, baru jebol. Dan saya berarti itu nganter. nggak apa-apa ya, Ci ya, maksudnya pakai data yang sekarang. Loh, ya nggak apa-apa, ngapain? Itu kan data sampean asli nggak apa-apa. Yang penting kan sampean Ya, aku menyiapkan kira
menyiapkan ucapan sebelum perang, yang penting sampean jangan kepuyuh-puyuh di depan imigrasi itu aja. Ya. Oh iya, di imigrasinya itu ya Ce ya. Iya harus tatak no, lek sampean tatak gugup ya otomatis kan. Dimakan. Kok kenapa ini belum apa-apa kok wis gemeteran. Kok kebelet kencing. Ngomongnya kok wis aeo kayak belepotan kayak gitu kan, berarti kan ada hal yang disembunyikan. Nah, gitu. Jadi orang-orang pejabat itu kan kayak gitu, Mbak. Oh iya Ce. Iya, wis. Dicoba aja. Ya Kalau udah, pengen dicoba dulu. melancong, nanti kalau udah ada hasil, sampean kabar-kabar berhasil atau gagal kayak gitu ya. Iya. Oke. Ya, makasih ya Ce ya. Yuk, sama-sama semangat berjuang. Bye bye. Iya. Bye. Enak Cak Mat. Enak. Nah, Oke teman-teman ya. Gagal di Hong Kong, ingin berjuang di Makau. Ya wis dongo-pindongo, mudah-mudahan hasil. Min. Selain jalan-jalan kan cari kerja, mana tahu nyantol kayak gitu. Udah gitu aja ya teman-teman, sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye.